Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dari kelas IF 402 dengan NIM 230401070208. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Komunikasi Data. Soal yang pertama, yaitu prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer melibatkan proses pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat melalui media transmisi, baik kabel maupun nirkabel. Dalam proses ini diperlukan protokol sebagai aturan agar data dapat dikirim dengan format yang tepat, dikodekan, dan diterima dengan benar. Komunikasi harus memiliki pengirim, penerima, media penghubung, serta pesan yang dikirimkan. Data dikemas, enkapsulasi saat dikirim, dan dibuka kembali, dekapsulasi saat diterima. Komunikasi bisa berlangsung satu arah, simplex, dua arah bergantian, half duplex, atau dua arah bersamaan, full duplex. Agar komunikasi berjalan efektif, diperlukan sinkronisasi waktu, keandalan pengiriman, serta keamanan data dari gangguan atau akses tidak sah. Soal yang kedua dan ketiga, cara kerja jaringan komputer berdasarkan OSI layer beserta fungsi dan contohnya. Pada layer pertama ada physical layer, data link layer, yang ketiga network layer, keempat transport layer, session layer, yang keenam presentation layer, dan yang terakhir atau ketujuh yaitu application layer. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka konseptual yang menjelaskan cara kerja jaringan komputer dalam 7 lapisan layer. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Lapisan yang pertama yaitu physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi data secara fisik dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media seperti kabel tembaga, serat optik, atau nirkabel. Di sini, bit-bit data mentah dikirim tanpa memedulikan makna atau struktur. Contohnya, kabel Ethernet yang mentransmisikan sinyal listrik antar perangkat komputer. Yang kedua ada data link layer atau lapisan data link. Lapisan ini mengatur cara data dikemas menjadi frame, serta menangani pengalamatan fisik seperti MAC address dan deteksi kesalahan dasar dalam transmisi. Ia memastikan data dikirim dari satu node ke node tetangganya di jaringan lokal dengan benar. Contohnya, switch menggunakan MAC address untuk meneruskan data ke perangkat yang tepat dalam jaringan lokal. Lalu yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer menangani pengalamatan logis seperti IP address dan proses routing, yaitu memilih jalur terbaik untuk mengirim data ke perangkat tujuan, bahkan jika berada di jaringan berbeda. Setiap unit data di sini disebut paket. Contoh, router menentukan rute tercepat untuk mengirimkan paket data dari komputer A ke server di lokasi berbeda menggunakan protokol IP. Lapisan yang keempat yaitu transport layer atau lapisan transport. Lapisan ini memastikan data dikirim secara andal dari ujung ke ujung atau end-to-end, menjaga urutan, serta mengatur kecepatan pengiriman. Protokol TCP menjamin keandalan, sedangkan UDP menawarkan kecepatan tanpa jaminan pengiriman utuh. Contohnya, saat mengunduh file, TCP memastikan semua bagian file sampai dengan urutan yang benar dan lengkap. Lalu pada lapisan kelima ada session layer atau lapisan sesi. Lapisan sesi bertugas membuka, mengelola, dan mengakhiri koneksi antara dua aplikasi yang berkomunikasi. Ia mengelola sesi agar komunikasi tetap teratur dan tidak terganggu. Misalnya saat kamu mengakses server terus-menerus. Contoh, sesi login ke server saat menggunakan aplikasi FTP untuk mentransfer file. Lapisan yang keenam yaitu presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini berperan dalam penerjemahan format data seperti konversi karakter, enkripsi, dan kompresi. Tujuannya adalah agar data dapat dipahami oleh penerima meskipun aplikasi pengirim dan penerima menggunakan format yang berbeda. Contohnya, enskripsi data menggunakan SSL atau TLS saat mengakses website HTTPS.
Yang ketujuh atau layer yang terakhir yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Ia menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti web browser, email, dan file transfer. Protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP bekerja di lapisan ini untuk memenuhi permintaan pengguna. Contoh, browser mengirimkan permintaan HTTP untuk menampilkan halaman web dari server. Soal nomor 4, pengertian network topology, jenis-jenis topologi, cara kerja, dan kelebihan serta kekurangannya. Network topology adalah cara atau pola pengaturan fisik maupun logis dari perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer, seperti komputer, switch, router, dan kabel. Topologi menentukan bagaimana data mengalir di jaringan, bagaimana perangkat saling terhubung, serta bagaimana masalah dapat diatasi. Jenis-jenis topologi jaringan, beserta cara kerja, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama ada topologi bus. Cara kerjanya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Data dikirim satu arah. Lalu kelebihannya hemat kabel dan biaya, serta mudah diimplementasikan. Namun kekurangannya jika kabel utama rusak, semua koneksi gagal, dan sulit mendeteksi gangguan. Lalu topologi star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, switch atau hub. Kelebihannya mudah dikelola dan dikembangkan. Gangguan pada satu perangkat tidak memengaruhi perangkat lainnya. Namun kekurangannya, jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan mati, biaya kabel lebih tinggi. Yang ketiga ada topologi ring. Cara kerjanya, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya dalam bentuk lingkaran. Data mengalir searah. Kelebihannya tidak terjadi tabrakan data dan performa baik untuk jaringan kecil. Namun kekurangannya, jika satu perangkat gagal, jaringan bisa terputus, dan penambahan perangkat cukup sulit. Lalu ada topologi mesh. Cara kerjanya semua perangkat saling terhubung satu sama lain. Data bisa lewat berbagai jalur. Kelebihannya sangat andal dan toleran terhadap gangguan, dan jalur alternatif tersedia. Namun kekurangannya instalasi rumit, biaya sangat mahal karena banyak kabel. Lalu topologi tree, ya, cara kerjanya gabungan topologi star dan bus dengan struktur bertingkat atau hierarki. Kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dikembangkan dan cocok untuk jaringan skala besar. Namun kekurangannya, jika backbone rusak, cabang ikut terganggu. Perawatan lebih kompleks. Lalu ada topologi hibrid. Cara kerjanya kombinasi dari dua atau lebih topologi lainnya, misalnya star dan ring. Kelebihan dari topologi ini yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Namun, kekurangannya desain dan pemeliharaan rumit dan biaya instalasi tinggi. Lalu soal nomor 5, aspek scalability of network. Scalability of network atau skalabilitas jaringan adalah kemampuan suatu jaringan komputer untuk menangani pertumbuhan jumlah perangkat, pengguna, dan volume data tanpa menyebabkan penurunan performa yang signifikan. Dalam jaringan yang skalabel, perangkat baru seperti komputer, printer, switch, atau router dapat ditambahkan dengan mudah tanpa perlu merombak semua infrastruktur. Skalabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam desain jaringan modern karena memastikan jaringan tetap efisien meskipun beban kerjanya meningkat. Jaringan yang skalabel biasanya menggunakan struktur dan perangkat yang mendukung ekspansi seperti topologi star, tree, atau hibrid, serta perangkat jaringan dengan banyak port dan kapasitas tinggi. Misalnya, dalam perusahaan yang berkembang pesat, jaringan yang skalabel memungkinkan penambahan karyawan dan perangkat tanpa harus membangun ulang sistem dari awal. Protokol jaringan yang efisien dan manajemen bandwidth yang baik juga berperan penting dalam menjaga performa saat jaringan diperluas.
Dengan skalabilitas yang baik, organisasi dapat menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang karena tidak perlu sering melakukan pergantian besar-besaran terhadap infrastruktur jaringan. Jaringan tetap dapat memenuhi kebutuhan pengguna seiring pertumbuhan bisnis atau lembaga. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek skalabilitas sejak awal sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan jaringan komputer. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.